Oke, saya share screen dulu. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Ini cerita tentang ini yang kelihatan satu layar atau dua layar? Satu layar mudah-mudahan ya. Dua, Pak. Dua, Pak, udah. Berarti itu dia dimulainya di mana. Nah, ini satu layar ya. Ya, Pak, sudah satu layar. Berarti dia selalu begitu ya, harus dari layar mulainya. Oke, baik. Eh, Minggu lalu saya cerita tentang Log4j, ini tentang kasus-kasus, nggak hanya di Indonesia sih, sebetulnya di luar negeri juga sama ya. Kebocoran data, kemudian juga sama, ini mulai dari kebocoran aplikasi. Jadi saya mundur dari tahun 2002 terus ke sini gitu ya. Kebocoran data. Nah, ini kalau ini mulai kita bicara soal datanya yang berubah. Jadi kita bukan masalah bocor data, tapi datanya berubah. Berubah ini biasanya macam-macam ya. Kalau yang ini kesalahan sistem. Kenapa kok kesalahan sistem jadi rekeningnya bisa berubah gitu ya. Ya ini contoh kasus rekening Bank Mandiri. eh, ini saya nggak tahu ya, Anda ada yang pernah ngalamin nggak ya? Saldonya berubah, ada yang nambah, ada yang berkurang, bahkan ada yang sampai nol ya. Jadi ditujukan saldonya nol. Ada yang nambah 500.000 atau segala macam, sehingga ini orang-orang pada ini ya panik ya memeriksa rekeningnya gitu. Memang nantinya kembali lagi, tetapi ada yang kelebihan uang itu biasanya diambilin. Ya, jadi saldo nasabah Bank Mandiri berubah 90% kembalikan uang. Jadi ada yang ngembaliin, ada yang tidak ngembaliin uang kelebihan tadi. Ini juga sama ya, 500 juta Starwood Gas record stolen in massive data breach. Kalau dilihat ya 500 juta record ya, itu banyak sekali gitu ya. 500 juta records itu penduduk Indonesia aja 200 juta ya. Ini rekornya tidak 500 juta orang ya, tapi ini records-nya gitu ya. Nah, yang saya nggak tahu ini records-nya atau malah customer-nya. Kalau dilihat di sini about 500 million customers. Nah, saya pikir 500 customer banyak juga, 500 juta customer ya, berarti ini pelanggan seluruh dunia ya, habis juga. Mungkin juga ya. Nah, ini ya. Terus yang lain lagi ini, kalau ini di Singapura, ini data kesehatan. Data kesehatannya juga bocor. Nah, eh, tapi ini tidak diubah-ubah datanya. Tapi memang mereka tahu, wah ini ada attack ya terhadap database-nya mereka, database kesehatan. Nah, yang terakhir-terakhir ini adalah mulai ransomware. Awalnya ini WannaCry ya, 2017, tapi sekarang sudah mulai meningkat menjadi Conti dan seterusnya. Gitu. Ini masih terus terjadi saat ini dan banyak nih yang masih terjadi saat ini. Kalau dulu hanya si ransomware itu hanya mengencrypt disk kita, terus kemudian dia minta bayaran. Kalau sekarang nggak gitu, dia nyuri filenya dulu. Nyuri filenya dulu, dia download ya, terus habis itu komputernya di-encrypt, baru dia minta bayaran, dan dia juga ngancamnya nanti kalau ini nggak dibayar, file kita akan dia publish di internet. Gitu. Kayak seperti itu. Ini juga ada yang susah juga. Nah, ini kalau ini secara jaringan ya. Attack-nya yang di-attack adalah DNS. Jadi kalau kita punya sebuah mesin ya, mesinnya yang sebelah kanan ini mesin DNS ya. Misalnya DNS-nya apa? Kalau kita blibli.com gitu kan ya, blibli.com, kemudian ini di request ya. Kan kita kalau kita cek www.blibli.com, nanti kita bicara tentang DNS ya. DNS itu sebetulnya apa yang di-return oleh si server DNS. Server DNS akan mereturn IP address-nya. Misalnya www.blibli.com adalah sekian-sekian, www.tokopedia.com adalah sekian-sekian, www.shopee.com adalah sekian-sekian, gitu ya, dibalikin lagi. Nah, kalau request-nya sekali dua kali nggak masalah ya, tapi kalau request yang bertubi-tubi dia akan kebebani. Sistem DNS biasanya juga ada cache-nya ya. Jadi kalau udah di request www.itb.ac.id, nah maka request keduanya itu ada di cache-nya somewhere. Jadi request resolve-nya itu ya www.itb.ac.id itu IP-nya berapa, itu tidak terus sampai ke servernya ITB, tapi berhenti di cache-nya. Nah, attacker-nya ini sekarang mulai pintar. Dia melakukan request, tapi dia tahu bahwa sebetulnya dia tujuannya itu hanya ingin membebani ini. Maka dia akan request
domain yang tidak ada. Misalnya kalau kita nge-request www.itb.ac.id kan pasti ada ya. Nah, kita request saja x123.itb.ac.id. Pasti kan nggak ada kan ya. Jadi nggak akan ada di cache manapun juga dan dia akan request ke server DNS-nya ITB. Gitu. Terus dia request lagi bukan x123 sekarang x5678 ya. Request lagi. Terus ada lagi request 0123.itb.ac.id ya dan seterusnya. Nah, itu berarti kita melakukan request random ya. Random subdomain dari ITB.ac.id yang mana nggak akan ada, yang mana itu akan dilayani oleh DNS server. Jadi itu kita sebutnya namanya random label attack gitu ya. Nah, itu kalau kita requestnya dari satu mesin kita tentu saja berat ya. Makanya si attacker ini dia mengambil botnet dan dia mengambil ahli server-server yang banyak ini sehingga server-server yang dijadikan zombie, dijadikan mesin untuk melakukan request hanya sekedar request DNS tadi gitu ya. Tapi karena servernya ini banyak ya dan jumlah request yang banyak, maka server mesin DNS server akan menjadi terbebani. Bisa jadi down segala macam ya. Nah, ini contoh DNS DOS attack. Dan ini masih susah dilakukan. Pada waktu itu saya lupa mahasiswa saya S2 atau S1 ya. S2 rasanya ya. Melakukan penelitian bagaimana mendeteksi random label attack, kemudian ngeremnya gimana. Jadi kita kasih throttling di depannya secara network, kita lihat, oh ini request-nya random label attack karena domain-domainnya nggak ada ya. Sehingga request dari IP yang melakukan random label attack tadi itu kita batasi ininya, jumlah session-nya, jumlah bandwidth-nya kita batasi. Kita throttling. Nah, ini tentang DOS attack. Kalau kita lebih tua lagi, jadi ke screen lock ya. Mundur lagi tahun 2014, ini kalau 2014 ini ada yang namanya Buzzback dan satu lagi Heartbleed. Mari kita lihat dulu yang Heartbleed dulu ya. Sebentar saya ambilkan ini tablet saya. Kita bisa menjelaskan lebih. Ya, nah, ntar saya zoom aja biar lebih terlihat. Ya. Kecilkan saja, ini tidak perlu. Terus saya besarkan saja. Satu lagi bisa sedikit lagi. Oke, nah, jadi ini adalah attack yang disebut Heartbleed ya. Nah, ambilkan notasi dulu. Sip. Nah, jadi kalau kita bicara tentang web yang menggunakan HTTPS ya, kita kan bilang HTTPS ya. Kita anggap bahwa HTTPS ini sudah aman gitu ya. Ternyata masih ada attack-nya juga, meskipun attack-nya bukan yang kita maksudkan meng-decrypt encryption-nya. Gitu. HTTPS di bawahnya ini ada SSL, dia menggunakan protokol SSL. Nah, salah satu protokol dari fitur SSL ini adalah heartbeat ya. Heartbeat itu detak jantung lah ya. Itu untuk menunjukkan sebuah server itu masih hidup, live atau tidak ya. Jadi kalau kita secara berkala dia akan melakukan ping, dijapong, oh masih nyala, ping, japong, masih nyala. Nah, yang dilakukan di dalam server web server yang menggunakan SSL ini, nah seperti berikut. Ini ceritanya user sebelah kiri ini adalah Meg ya, si user Meg ini dia menggunakan web browser ya, web browser. Dia mengakses HTTPS satu server di sebelah kanan. Nah, ini si web server ya. Nah, si web server ini secara berkala diping lah oleh si Mac. Caranya bagaimana? Si browser kita akan mengirimkan challenge ke sebelah kanan ini ke web server. Challenge-nya misalnya ini contohnya adalah, hey web server, I want you to respond potato 6 letters. Kalau kita lihat POTATO ini 6 huruf ya. Oke, si web server bilang, oke, you shall make once these 6 letters, potato. Oke. Maka dia akan menjawab potato. Dia jawabnya potato ini. Jadi ini ping, pong, alive. Oke, jadi kita tahu alive. Si web server alive. Check.
Oke. Nah, nanti setelah berapa lama lagi ya, dia akan melakukan challenge lagi. Jadi, dia akan melakukan challenge, tadi ya, heartbeat-nya itu. Katakanlah misalnya setiap 5 menit lah ya, setiap 5 menit, di-challenge lagi. Oke. Jadi 5 menit berikutnya lagi ada challenge. Server, are you still there? If so, reply dengan bird 4 letters. Ya, kirim challenge. Bird 4 letters. Oke. Web server bilang, oh user Mac wants these 4 letters bird. Maka dia akan jawab bird ya. Oke, alive lagi, alive. Oke. 5 menit berikutnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah skenario yang normal ya, skenario yang normal. Oke, sekarang attacker-nya si Mac ini mulai nakal nih dia. Dia gimana kalau saya kasih attack yang berbeda, kasih query yang berbeda. Nah, jadi dia gini, ya. Dia query-nya dengan menggunakan ini. Server, are you still there? If so, reply with head 500 letters. Nah, ini agak bedanya adalah dia head harusnya kan dia 3 letters ya. 3 karakter ya. Tapi dia mintanya 500. Oke. Nah, si server dia meresponnya itu dia tidak melihat panjangnya si huruf head ini, tetapi dia percaya kepada si Mac ini bilang 500 letters. Oke. User Mac wants these 500 letters head katanya. Maka yang dia kirimkan adalah 500 karakter yang ada di memorinya dia. Jadi yang akan dikirimkan oleh dia adalah 500 karakter tersebut. Jadi inilah yang terjadi. Si web server akan mengirimkan 500 karakter ya. Dikirimkan kembali ke si Mac. Nah, ini apapun yang ada di memorinya mulai dari head sampai ke belakangnya. Kalau kebetulan web servernya nggak rame ya, sepi, nggak ada apa-apa di memorinya ya nggak masalah sih. Ini kan pasti kosong aja atau nggak ada apa-apa ya, sampah. Atau kalau kebetulan kontennya juga tidak terlalu penting, nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam ini kan kadang-kadang ada user yang lagi nge-set kuncinya, session key baru di-generate, ganti password, atau apapun ya, yang ada di memorinya ini akan dikirimkan atau di-dump ke si user ini. Dan yang menariknya, si ini kan kalau tadi bilangnya mintanya 500 letter ya, kita bisa minta ini sampai 64K ya, kilobytes ya. Jadi apapun akan di-dump ke si user. Jadi attack yang ini kita sebut heartbleed, karena kalau biasanya kan beat ya, detak jantung ya, heartbeat gitu ya. Yang ini karena bocor maka ini diplesetkan jadi bleed gitu ya. Bocor gitu ya. Bleeding ya, kayak berdarah, bleeding. Nah, si heartbleed ini attack-nya berkali-kali, jadi kita bisa minta web server sana, kita request ya 64 kilo, 64 kilo, 64 kilo, 64 kilo, terus nanti secara berkala kita cari ya, kita search dalam teksnya itu apakah ada password, ada key atau apapun. Nah, attack ini tadi ya melakukan attack terhadap SSL, tetapi lebih tepatnya dia terhadap OpenSSL. Saya lupa versinya berapa ya. Jadi karena ada banyak implementasi dari SSL ini yang jadi masalah adalah OpenSSL versi tersebut. Nah, ini adalah kesalahan coding karena di sisi tadi ya, di sisi heartbeat implementasinya itu dia tidak memperhatikan length-nya dari string yang dikirimkan, tetapi dia percaya aja kepada kata user. Ada pertanyaan dulu sebelum saya pindah ke satu lagi, bash. Ini masih bisa terjadi sekarang. Pak, maaf mau nanya. Untuk yang heartbleed ini itu kan dia ngirim head 500 letters ya. Itu tuh kalau pertama kali ngirim itu server langsung percaya atau kita harus ngirim beberapa kali dulu? Server langsung percaya. Server langsung percaya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi kita bisa langsung minta dump. Jadi kita soal memory dump aja. Dump dari ini kita minta dump your memory ya. Dump 64K mem. Seolah gitu. Tadi itu yang awal 2 awal itu
menunjukkan normal ya, yang normal heartbeat-nya ya, yang ini attack. Jadi kita bisa langsung attack-nya tanpa harus go through yang normal tadi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi nanti kalau cari heartbeat, cari aja tools heartbeat, terus cobain web server heartbeat ya. Nah ini ada ceritanya lagi sih, cerita di belakang layar. Ini kan implementasi dari OpenSSL ya. Nah, SSL sendiri, nah ini cerita di ininya ya, cerita historinya. SSL sendiri itu dibuat SSL ini dibuat oleh Netscape ya, zamannya Netscape. Jadi Netscape itu perusahaan yang membuat web browser di tahun 90-an. Jadi dia salah satu pionir web, salah satu pionir internet ya, yang salah satu yang mempopulerkan World Wide Web adalah Netscape ya. Netscape melihat bahwa transaksi awalnya semuanya itu ada protokol adalah HTTP ya. HTTP itu tanpa encryption segala macam gitu ya. Maka Netscape bilang, waduh ini kalau dipakai untuk transaksi commerce susah karena bisa disadap segala macam. Maka dia harus menciptakan sesuatu yang encryption di atasnya. Maka dia menciptakan protokol SSL sehingga bisa dipakai ini di atas HTTP, di sisi layer network di bawahnya SSL. Nah, si Netscape ini karena dia perusahaan komersial, dia web browsernya dia digratiskan ya, jadi semua orang bisa download Netscape web browser, tapi web servernya dia komersial, kemudian juga ada kayak ini ya SSL-nya yang komersial. Nah tentu saja, wah ini kalau di sini SSL-nya komersial harus lewat Netscape, maka ada sekelompok orang yang membuat versi open source-nya, maka dibuatlah yang namanya OpenSSL. Nah, ternyata ini juga dulunya pernah ada masalah sebelum ini. Jadi kalau kita buat sebuah aplikasi yang berbasis protokol itu kan kita nggak biasanya kita codingkan dulu ya protokolnya, kita gambarkan dulu ya, misalnya dengan message sequence chart atau apalah gitu ya. Udah, kita tahu protokolnya seperti itu. Nah, ada yang langsung setelah kita punya protokolnya itu kita codingkan langsung dengan C++ atau apapun gitu ya. Ada juga yang enggak, protokolnya itu kita modelkan, misalnya kita deskripsikan dalam language yang namanya ASN1. Saya nggak tahu kalau Anda pernah belajar nggak ya ASN1. Saya nggak pernah belajar, saya cuma sempat baca-baca aja sambil nggak ngerti TH. Jadi kalau kita mendeskripsikan protokol, kita bisa mendeskripsikannya di ASN1, kemudian ada compilernya yang menghasilkan C atau C++. Nah, inilah yang kita compile menjadi library. Biasanya gitu ya, kalau ini, atau nanti ini menjadi aplikasi lain. Jadi perjalanannya gitu. Jadi protokol itu kita definisikan di bahasa ini. Nah, ini memang jarang digunakan di komunitas, biasanya ini banyaknya digunakan di perusahaan-perusahaan komersial ya, perusahaan telco besar-besar itu yang AT&T, Bell Labs gitu ya, dan lain sebagainya itu dia punya ya tools-tools seperti ini. Nah, untuk mengenerate dari ASN1 ke C++ ini atau C, ini compilernya ini gitu ya. Nah, ini mahal. Ya, mahal. Itulah sebabnya dulu wah gimana ya nih orang-orang OpenSSL mau buatnya gimana? Nah, dia minta bantuan compiler yang ini ya dari protokol ini diterjemahkan ke C atau C++ baru ini nanti di-coding dengan orang-orang community open source. Jadi kalau kita udah punya ininya function-functionnya kita buat sendiri yang lain-lain. Nah ternyata waktu itu compilernya ini error ya, jadi dia mengenerate masalah sehingga terjadi security fault. Waktu dulu ya, ini yang permasalahan pertama OpenSSL dulu. Tapi karena dulu tidak seheboh sekarang gitu ya, nggak terlalu banyak yang melihat menyoroti. Nah berikutnya lagi kan ya, ini udah nggak masalah, OpenSSL banyak dipakai dan seterusnya. Nah ternyata ini sama lah ya, kalau di dunia open source itu ternyata kenyataannya bahwa yang melakukan maintenance itu sedikit sekali. Jadi ini ketika yang ini ya sebetulnya ini bug ini tuh udah ada belasan tahun, saya nggak tahu berapa, pokoknya di atas 10 tahun lah bug ini ada. Jadi
bahwa dia tuh nggak ngecek length-nya dari teksnya ini, tapi percaya pada ini udah ada di atas 10 tahun lah. Saya nggak tahu 11-12 tahun gitu ya, ada lah gitu ya. Nah, kenapa nggak kelihatan? Nah, ternyata yang melakukan maintain Open SSL dan lain sebagainya ini ternyata nantinya itu tinggal satu orang. Satu orang yang atau sebenarnya dua orang, satu orang yang coding-nya, satu orang lagi yang dia melakukan promosi kemana-mana, mintain uang, donasi segala macam untuk mensupport OpenSSL. Realitinya tuh gitu, banyak project-project open source ya yang kritikal yang dipakai di mana-mana, tapi supportnya hanya satu orang atau dua orang. Jadi project open source itu bagusnya kalau banyak orang keroyokan. Jadi kalau cuma satu orang atau dua orang, nah inilah dia. Jadi masalah juga. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum saya pindah ke Bash. Belum ada? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, oke, udah paham, kasih saya jempol supaya saya bisa, oke, udah pada ngerti. Saya bisa move on next. Oke, oke ya, oke. Baik, nah yang berikutnya lagi ini adalah yang namanya Bash bug. Ini 2014-nya sama waktu itu ya. Jadi banyak masalah tentang software. Jadi ceritanya eh, eh, kalau di dalam komputer kita selalu berkomunikasi dengan human berkomunikasi dengan komputer itu lewat macam-macam ya. Ada yang namanya pakai CLI ya, command line interface, ada yang pakai GUI ya. Sebelum ini ada pull down, ada apa namanya menu base, ada juga ya menu base sebelum ini ya. GUI, terus nanti mungkin ke depannya apa? Speech ya atau apa-apa ya. Jadi pokoknya ini interface antara human dengan komputer. Nah, kalau kita zamannya CLI, maka kalau ini komputer, kan dia punya ada OS-nya di situ ya. Nah, ini kita ya user. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan komputer dengan OS-nya ini ya? Nah, maka kita akan menggunakan yang kita sebut shell-nya ya. Shell-nya itu ini apa? Adalah mekanisme kita memberikan perintah-perintah kepada OS. Kalau di Unix shell-nya itu bentuknya dolar kayak gini ya biasanya ini kan ya. Shell SH ya. Kalau di Windows ya shell-nya itu adalah command prompt itu ya C gitu kan ya. Ini shell-nya itu. Nah, dalam sejarahnya ketika Unix dikembangkan di AT&T, Bell Labs tuh, Dennis Ritchie, Ken Thompson dan seterusnya gitu ya. Mereka mengembangkan, maka mereka membuat shell-nya ini namanya Bourne shell. Saya nggak tahu kenapa namanya Bourne shell. Itu namanya Bourne shell. Itu diindikasikan dengan dolar, jadi SH dolar, shell dolar. Si Bourne shell. Kalau saya ingat kata Bourne, saya ingatnya Jason Bourne, Bourne trilogi. Aduh, ini Jason Bourne, oke lah ya. Nah, ini dalam pengembangan ini kan Unix awalnya Unix gitu. Nanti dalam pengembangannya Unix dari AT&T, Bell Labs itu tidak ada yang itu proyek main-mainan aja, tapi lama-kelamaan dipahami oh ini menarik sekali ya. Bisa dijual juga lama-kelamaan Unix-nya ini dulu. Di perguruan tinggi ini Unix ini di AT&T Bell Labs diajarkanlah kepada mahasiswa-mahasiswa, tetapi yang mula-mula mengajarkan oh ya diajarin di kampus saja di bagian dari operating system ya, ngajarin operating system. Nah, di Berkeley dia buat balik lagi ya, di Berkeley maka mereka membuat Unix-nya, Unix versi Berkeley-nya sendiri. Kemudian juga spin-off-nya dari Berkeley ini juga ada, nantinya ada Sun ya, Sun Microsystems segala macam, ini jebolan-jebolan sana semua gitu ya. Nah, mereka membuat Unix versi mereka sendiri ya, Berkeley Unix ya. Yang mana ini pintar juga mereka, profesor-profesornya itu tidak langsung ngambil source code-nya Unix terus diterjemahkan, tapi dia ngelihat kayak API-nya gitu ya. Jadi dia menerjemahkan sendiri. Jadi Berkeley Unix itu sangat secara source code sangat jauh berbeda dengan ada yang di Unix AT&T itu. Ya. Wah, itu ceritanya panjang, nanti masuk ke pengadilan. Ini ya profesor-profesor Berkeley dituju melakukan pelanggaran haki terhadap Unix dan lain sebagainya. Anyway, nah kalau di sini dia membuat namanya kalau di ini
seperti hanya Sun Microsystem ya, Sun OS dulu. Dia buat shell-nya baru lagi namanya C shell. Indikasinya itu persen. Nah, yang ini persen, yang ini dolar. Kalau ini DOS adalah ini. Beda ya. Jadi pada ininya ya, indikasinya ya, atau ini karakter untuk menunjukkan bahwa kita ada di shell. Oke. Nah, dalam perjalanannya juga gitu ya, tempat lain, tempat lain, tempat lain. Nah, di bagian timur di MIT juga Richard Stallman ingin membuat satu sistem operating system sampai segala macam itu dari sendiri. Dia dengan teman-temannya itu membuat yang namanya GNU ya. GNU ini juga plesetan ya karena dia anti corporate lah ya. Ya bisa dibilang gitulah ya. Musuhnya tuh Unix. Jadi GNU ini adalah singkatan dari GNU is not Unix ya. Jadi dia rekursif ya. Jadi GNU. Nah, GNU-nya sendiri ini adalah GNU is not Unix. Jadi rekursif terus. Jadi kapan berhentinya nih ya? Jadi dalam singkatan ada singkatan lagi gitu. Anyway, di teman-teman ini dia bilang, wah kalau gitu ini susah ada haki-hakinya. Ini juga teman-teman Berkeley juga karena tahu gini-gini juga, mereka melindungi diri dengan protection juga. Wah teman-teman di sini, wah ini gimana nih ya? Saya nanti mau gini-gini takut melanggar segala macam, maka mereka membuat shell-nya yang namanya bash. Ya. Nah biasalah orang komputer tuh sering buat plesetan-plesetan, bodor-bodoran gitu ya. Nah, jadi bash ini singkatan dari apa? Nah, kan ini awalnya born ya. Nah, dia buat bash itu adalah singkatan dari born again, again ya, shell ya. Born again ya. Ini kayak plesetan dari born again ya. Plesetan dari itu. Born again. Ya. Born again shell. Nah, bash. Nah, inilah yang bermasalah adalah bash ya. Nah, dan seperti yang sudah kalau kita lihat juga ternyata bash ini yang pengembangannya cuma satu juga. Nah, permasalahannya apa sih di si bash ini? Jadi yang bermasalah ini adalah bash ya, bash. Oke, masalahnya apa? Oke, masalahnya mari kita lihat. Masalahnya adalah gini. Di dalam shell kita bisa melakukan programming ya. Misalnya kita bisa buat shell script. Misalnya kita bisa buat X sama dengan 7, Y sama dengan 5 gitu ya. Misalnya nanti Z sama dengan X ditambah Y gitu misalnya kayak gitu. Kayak variabel-variabel gitulah ya. Variabelnya juga kita bisa set sebagai string boleh, nama ya, nama sama dengan Budi gitu bisa ya. Nanti bisa ini kita gunakan slash nama ya. Dan nanti isinya Budi ya. Atau ini bisa kita ganti shell segala macam. Jadi variabel kayak gitu. Nah, dalam hal string ini kalau kita katakan string ya, apapun yang di dalam tanda petik ini harusnya kita anggap sebagai string dan diinterpretasikan sebagai string. Apapun yang dalam ini. Ya. Nah, ternyata ini ada bug-nya. Jadi variabel bisa di sini, variabel juga bisa dimasukkan kepada environment variable. Sehingga itu environment variable-nya itu bisa di environment si bash-nya ini atau shell-nya itu bisa ada terus ya di environment. Oke. Jadi kalau saya buat X sama dengan ini Budi gitu ya, boleh kan ya? Jadi, nah sekarang ini ada orang yang nyoba-nyoba. Dia mencoba nge-set up variabel X ya, harusnya antara tanda petik ini sampai tanda petik ini semuanya dijadikan string kan ya semuanya. Jadi saya nge-set, dia programming sederhananya, saya nge-set X sama dengan ini, kemudian saya mengeksekusi yang namanya echo ya. Shell ini untuk menjalankan echo this is a test. Kalau dia benar, harusnya dia akan keluar kata this is a test, ya satu itu. Yang kedua variabel X sama dengan yang apapun yang dalam tanda petik ini ya. Gitu kan. Nah, ini tidak ternyata this is a test-nya keluar, tetapi variabel yang dalam tanda petik ini malah di-execute ya. Nah, ini yang loh, kok di-execute di dalamnya memang kita tuliskan echo vulnerable, nah keluarlah ini. Tetapi dalam ini kan kita bisa kita berikan perintah macam-macam ya. Format apalah ya, remove -rf gitu ya, slash.
atau drop table atau apapun ya. Jadi di sini tuh perintah ini ternyata yang di setelah titik koma ini setelah kayak gini tuh di-execute. Nah, saya nggak tahu gimana ya bug-nya itu gimana cara mengimplementasikan ngeset variabel ini di dalam bash itu seperti apa. Tetapi ini ada bug di dalam bash sehingga kalau kita melakukan environment variable ya, apapun variabelnya kita set, kemudian di sini kita jadikan string, nah itu ternyata di dalamnya di-execute, tidak di-set variabelnya ini. Nah, jadi kalau kita buat ada shell script atau apapun, atau bahkan request dari web server, nah kita bisa injeksikan apapun ini ya, nanti akan dijadikan variabel, tapi variabelnya bukan jadi variabel, malah di-execute. Nah, ini yang disebut bash bug. Nah, sedihnya bash ini karena tadi ya, orang-orang banyak ribut soal ini shell-nya pakai shell-nya unique, Bourne shell, C shell, kalau sekarang yang macam-macam lagi segala macam ya, maka bash ini banyak dipakai di mana-mana si bash ini. Ya karena sifatnya yang tadi open source ya. Tetapi karena dia GNU ya, GNU kadang-kadang lisensinya suka dianggap orang terlalu restricted gitu. Maka banyak orang-orang yang menghindari bash juga. Ini sebagai contoh Mac OS awalnya menggunakan bash sebagai shell-nya, sekarang sudah menjadi Z shell. Ya karena tadi menghindari macam-macam, dicari yang lain-lain. Selain banyak ya, selain shell, ada corn shell, ada tadi C shell, TC shell, bash, Z shell dan seterusnya. Ash juga ada gitu. Jadi inilah cerita tentang bash bug. Ada pertanyaan? Lagi-lagi ini adalah masalah bagaimana mengimplementasikan si bash-nya ini jadi di software, masalah software. Oke, kalau tidak ada pertanyaan jempol, kita lanjut lagi. Ya. Kita teruskan. Ya. Baik, nah jadi tadi contoh-contoh ya. Jadi sekarang kenapa banyak masalah keamanan? Ya sekarang masalahnya susah ya. Karena kita pengennya nyaman sih, tapi banyak hal yang terpaksa kita kita bypass ya. Karena kalau mau lebih aman, kriptografinya harus tinggi, komputasinya harus tinggi, komputernya harus lebih cepat, jadi layanan terasa lebih lambat. Kita mau lebih aman pakai two factor atau sekarang malah mau menjadikan three factor authentication. Jadi ribet ya kalau mau buat transaksi harus ini verifikasi dulu di OTP-nya, terus nanti ada sidik jari atau face detection ya, jadi lebih ribet. Jadi orang di bypass saja di cut corner gitu. Sehingga akhirnya menjadi masalah. Nah, kalau kita bicara tentang security, sebetulnya kalau kita bicara ya security yang kita sebut security life cycle itu sebetulnya kita ingin memproteksi yang kita sebut aset. Jadi kalau kita bicara tentang pengamanan, sebenarnya mau kita amankan apa sih? Nah, yang kita sebut amankan itu adalah informasi atau data atau apapun ya, itu yang kita sebut aset. Contoh ya, kalau kita pengen kita misalnya punya motor. Nah, motor kan aset ya, ingin kita amankan supaya tidak dicuri orang. Kita di classroom ada InFocus, ya kita amankan supaya tidak dicuri orang. Sama di classroom juga ada kursi, ada papan tulis, ada spidol. Nah, itu semuanya bisa kita sebutnya sebagai aset gitu. Tapi kan kita tidak tahu mana aset yang penting dan mana aset yang tidak penting. Ya. Nah, jadi kita pengen tahu dulu, yang mau kita lindungi ini apa? Ya. Maka kita harus tahu dulu ini aset yang mau kita lindungi apa. Ya. Kita harus mendefinisikan dulu nih aset kita apa. Contoh kalau kita tadi ya kita ke kampus bawa sepeda kita bagus, harganya 75 juta katakanlah. Sepedanya aja 75 juta. Bawa ke kampus tentu saja di kampus nggak kita parkir sembarangan, nggak kita lempar gitu aja gitu ya. Pasti kita taruh di tempat parkir, kita gembok kan ya. Maka perlindungan gemboknya tadi boleh mahal lah. Gemboknya 300.000 juga oke ya. Bahkan kalau perlu gemboknya 1 juta juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sepeda kita 75, gembok 1 juta masuk akal.
Kalau kita datang ke kampus, sepeda kita jelek. Sepeda kita itu sudah rombeng gitu ya, sebenarnya udah banyak karatannya. Sehingga kalau orang mau ini apa, malah menghindar dari sepeda kita. Takut kena gores, luka, tetanus gitu kan ya. Jadi sepeda kita itu malah bukan jadi aset, dia adalah liability. Jadi kalau kita bawa sepeda kita ke kampus, kita parkir sembarangan, orang nggak ada yang ngambil gitu ya. Bahkan orang menjauh tadi kan ya. Jadi kita tidak perlu amankan. Nah, akan lucu kalau sepeda tadi kita gembok dengan gembok yang mahal. Gemboknya 300.000 atau 1 juta bahkan. Padahal sepedanya harganya mungkin Rp50.000 gitu kan. Jadi nggak masuk akal. Nah, jadi kita harus mendeteksi dulu mana aset-aset kita dan berapa value-nya. Jadi asetnya apa saja ya. Nah, berarti kita harus melakukan inventory di dalam aset-aset kita itu harganya berapa ya. Kita harus cari inventory gitu ya. Kita daftar dan value-nya berapa. Nah, kalau yang bentuknya fisik gampang. Nah, sekarang kalau kita bicara sistem IT, susah banget ini. Kita mulai, kalau kita punya aset, information aset apa ya? Nah, ini selalu susah. Maka metodologi yang saya lakukan adalah kita mulai dari yang paling gampang dulu. Kita mulai dari hardware dulu ya. Hardware yang kelihatan. Hardware ada server ya, oke, kelihatan server-server. Desktop juga oke. Ya, printer dan lain sebagainya, router, firewall, ini banyak sekali bisa kita deteksi. Nah, bagaimana dengan misalnya access point? Access point, wah itu aset juga Pak. Tapi access point pabalatak di mana-mana ya karena murah segala macam. Bagaimana dengan misalnya apa? Flash disk perlu nggak flash disk ya? Flash disk itu aset nggak? Iya aset juga Pak. Itu, oh iya ya. Nah, cuma kita bingung kalau flash disk itu aset ada di mana-mana hilang. Maka kadang-kadang ada yang ini dianggap bukan aset tapi barang habis saja lah, kayak kertas ya. Ini barang habis kertas saja. Nah, bahkan untuk yang barang ini aja pun ya, aset-aset pun ini seringkali tidak terdaftar dengan baik. Jadi ada banyak perusahaan juga yang dia mekanisme pendaftaran asetnya itu repot ya. Maksudnya repot itu nggak punya. Jadi pernah satu saat kami melakukan evaluasi ke dalam sebuah perusahaan, kita tanya, asetnya apalagi jadi daftarnya ada di mana gitu. Maka dilakukan inventory server-server yang ada di dalam data center. Ternyata ada 1-2 mesin yang nggak tahu punyaan siapa, menjalankan apa. Si admin bilang, wah saya sejak mulai kerja dari sini server itu udah ada Pak di sini gitu. Itu punya siapa? Nggak ada yang tahu. Aplikasinya apa? Nggak ada yang tahu. Maka, wah gimana caranya? Sebentar. Kita giniin aja, kita siapkan helpdesk-nya ya. Kalau ada yang teriak atau ada yang komplain, nah kasih tahu kami secepatnya. Itu kabel UTP-nya dicabut aja. Kabel UTP-nya dicabut, ada yang teriak nggak? Kalau ada yang teriak, itu dia yang punya aplikasinya, baru dideteksi, baru didaftar. Ya, jadi, udah. Sekarang assuming kita sudah punya daftar mesin-mesin tadi ya. Ini akan menjadi aset ya. Oke, buat daftar. Nah, mesin, dah. Nah, sekarang kita harus menyalakan value-nya ya. Value-nya berapa? Server itu berapa yang misalnya kita punya server Blade, berapa harganya? Katakanlah desktop kita punya server desktop ya apa sekarang i7 apa gini ya. Oh, oke, value-nya sekian. Value ini juga akan mengalami depresiasi kan ya. Jadi kalau kita sudah, misalnya kita punya komputer yang sudah katakanlah 3 tahun yang lalu ya, umurnya udah 3 tahun. Nah, biasanya harganya sudah jatuh ya. Karena biasanya komputer itu kalau kita ikut hukum Moore, kemampuan computing kan 2 kali meningkat setiap 18 bulan ya. Dengan harga yang sama kita bisa dapat komputer yang 2 kali lipat lebih bagus. Jadi kalau udah 3 tahun itu harganya udah setengah-setengah. Jadi udah harganya harusnya seperempatnya jadi harganya. Dengan kata lain kalau wah ini sekarang kita harus sepakat dulu value dari sebuah komputer itu depresiasinya berapa lama. Katakanlah misalnya kalau udah 5 tahun maka komputer ini dianggap value-nya 0 atau apalah ya.
Tapi anyway, ini yang penting itu adalah bagaimana, bahwa tadi 5 tahun atau berapa itu nggak penting ya sebetulnya. Artinya dari kacamata ini yang penting ada value-nya dan bagaimana kita menilai value-nya ini ya, dan melakukan depresiasi dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita tahu kita ada asetnya, kita punya daftarnya dan harganya dari atau value-nya dari aset itu. Karena tadi kita ingin melindungi itu ya. Jadi kalau asetnya berapa, kita punya mainframe yang digunakan untuk melakukan menjalankan processing transaction. Oke, mainframe-nya berapa? 8 miliar, Pak. Oke. Tadi ya, jadi kalau 8 miliar kita taruh dalam data center-nya kita kurung, pengamanannya 10 juta, ya nggak masalah ya. Karena apa? Asetnya 8 miliar, pengamanannya 8 juta. Yang jadi masalah itu kalau kita punya aset, terus pengamanannya malah lebih mahal. Oke ya, hardware ini udah susah, tapi bisalah ketanganan lah ya. Nah, sekarang kita mulai meningkat lagi, oke hardware, kita melihat software. Nah, ini mulai pusing nih. Kalau hardware tangible bisa kelihatan itu hardware-nya. Kalau software ada value-nya juga enggak. Ada, Pak. Kalau saya beli misalnya katakanlah server Oracle. Oracle berarti ada value-nya. Oh, ada Oracle, ada value-nya. Oke. Start, mana mau saya? Oke. Misalnya database server, DB server. Oke, ada value-nya. Oh, berarti database ada value-nya. Operating system. Oh, ada, Pak. Berbayar. Misalnya kita beli Windows ya. Ada bayar Unix segala macam. Nah, kalau Linux gimana? Bingung deh. Linux kan open source ya. Gratisan, open source yang gratisan bahkan. Kalau open source tapi masih bayar, kayak Red Hat kan mesti bayar ya. Oh, kalau kita pakai Debian gitu, nggak bayar, atau pakai CentOS nggak bayar. Oh, ini gimana nih yang nggak berbayarnya? Maka kita nanti akan kesulitan di bagian value-nya. Antivirus kan sama ya, antivirus juga harus beli. Antivirus, wah itu kan kita beli Pak, ada value-nya. Berapa antivirus? Satu lisensi 50.000 Pak, atau 100.000 ya, 50.000 sampai 100.000 per lisensi. Gitu. Ya kalau perusahaan kita komputernya cuma 10, 20, 50 ya. Kalau kayak BRI itu komputernya berapa? 15.000. 15.000 dikali 50.000 kan, wah udah berapa ya? Banyak banget gitu. Nah, ini udah mulai ini, wah ini harus dihitung, harus diamankan. Kemudian value-nya depresiasi nggak ya? Misalnya saya beli OS ya, Windows. Kan kalau kita beli Windows kan tentu saja ada depresiasinya juga ya. Sebagai contoh, kita kan Windows sekarang Windows 10 gitu kan ya. Bagaimana dengan Windows 7? Kan ini nggak ada value-nya, bukan nggak ada value-nya ya. Windows 7 gitu ya, value-nya kan udah jatuh banget ya. Apalagi Windows NT gitu misalnya ya. Windows NT. Tapi masih dipakai, Pak. Nah, ini kan value-nya udah nggak ada gitu ya. Maka gimana kita mengamankan sistem yang value-nya 0? Nah, ini juga bingung sendiri ya. Bagaimana dengan ini kalau software yang beli, bagaimana kalau software-nya itu kita kembangkan sendiri? Kita buat sendiri, buat software sendiri, homegrown ya. Nah, ini gimana? Ini gimana harganya? Wah, waduh gimana evaluasinya? Nah, gini aja Pak, itu dikerjakan oleh karyawan berapa lama, kita kalkulkan dengan gaji karyawannya. Gitu ya. Jadi kita lihat valuation berdasarkan gaji pengembangnya aja lah. Ini kalau dikerjakan sendiri ya, kalau dengan ini outsourcing Pak, oke. Kalau outsourcing kita ya sama aja dengan beli software tadi. Kalau sekarang software depresiasinya gimana? Kalau katakanlah hardware, wah kita sepakati 5 tahun depresiasi ya. Kalau software gimana? Kita tahu nih ada depresiasi, tapi gimana ya? Nah, karena kita tuh tidak boleh ngasal, ini harus ada kesepakatan juga ya dari segi accounting ya. Oh ini juga 5 tahun juga Pak, misalnya. Oh ya oke lah. Tapi ada kalau server kan masih, aplikasi database server itu kan lama ya. Jadi mungkin wah lebih dari 5 tahun. Terus kalau dia di-upgrade gimana Pak value-nya? Nah, sebentar. Dia aplikasi servernya di-upgrade. Oke. Harusnya dia 5 tahun, tapi di-upgrade, ditambal ya, di-patch segala macam, sehingga dia ya sebetulnya dia sama seperti tahun lalu kualitasnya atau bahkan lebih fiturnya. Berarti dari segi harga harusnya nambah.
Devalue. Wah, ini mungkin lebih bingung ya. Nah, jadi kalau ini software ini sudah mulai membingungkan. Kalau hardware gampang Pak, kita taruh aja kasih rantai gitu ya, lock, Kensington key, kita taruh dalam data center, kita kurung dalam kerangkeng segala macam. Nah, kalau software gimana? Atau tentu saja pengalaman itu supaya nggak dicuri, nggak apa, gitu ya. Berarti kita simpen juga, tidak bisa diakses, installernya nggak ada dan seterusnya gitu. Tapi harus ada pengamanannya. Nah, yang terakhir yang kita bikin susah itu adalah data. Karena sebetulnya yang ingin mau kita amankan kan data sebetulnya kan ya. Kita hapus bagian sini. Ya, jadi gimana kalau sekarang kita punya data? Kan data atau information ya. Kalau data itu adalah sesuatu, ya data aja ya, tidak punya value karena belum di-define value-nya. Kalau information data yang has some kind of value gitu. Kalau kita punya value kita sebut namanya information. Kalau data ya gitu aja. Kayak misalnya 19 itu apa gitu ya. 19 ya ini mah data ya. 19 itu bisa jadi temperatur Kota Bandung. Oh, berarti temperatur Kota Bandung 19 derajat dingin. Oh, berarti itu information-nya. 19 adalah usia mahasiswa. Oke, 19. 19 adalah jumlah customer kita. Oh, itu juga information. Jadi kalau cuma 19 tuh ya angka aja, data aja. Nah, anyway, yang sebetulnya kalau kita lihat dari semua sistem ini, yang punya value itu kan sebetulnya information ini ya, yang inginkan information asset. Jadi sebetulnya yang ingin kita inginkan ini. Maka kita, wah ini susah Pak, di sini hardware, software sudah, hardware mulai susah, software tambah susah, data juga tambah susah. Nah ini juga susah. Akhirnya pendekatan yang saya lakukan adalah kalau untuk yang kayak gini, maka kita mulai dari aplikasi dulu. Ya. Aplikasi apa? Nah, ya kita cari aplikasi apa yang kita ranking dari segi kritikalitasnya. Nah, dari aplikasi ini maka kita ambil datanya itu sesuai dengan tingkat aplikasinya ini. Jadi kalau misalnya aplikasi kritikal ya datanya kritikal. Jadi gitu ya. Cara yang reasonable ya untuk mengukur aset, nilai asetnya. Jadi aplikasi ini menggenerate data atau data ini dibutuhkan di aplikasi ini, maka data ini dianggap value-nya sama seperti si aplikasinya ini. Gitu ya. Misalnya data kehadiran mahasiswa, ya informasi sih, tapi nilainya mungkin nggak ada ya. Jadi kalau misalnya misalnya saya gini, saya punya data kehadiran seluruh mahasiswa ITB. Saya jual ke Anda 50 juta, mau nggak? Pasti nggak mau kan ya? Nggak mau Pak, 50 juta kemarin. Oke lah nggak 50 juta. 5 juta data kehadiran mahasiswa tahun ini. Ya mikir-mikir, tapi kemungkinan enggak. Gitu. Kalau saya jual 50.000, kemungkinan masih mau ya 50.000. Nah jadi value-nya tadi gimana ya value-nya? Nah itu dia susah. Kalau misalnya kita punya information ini value-nya cuma 50.000, maka pengamanannya nggak bisa 50 juta dong ya. Nah, ini yang kita jadi pusing. Ya. Pengamanannya berapa gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita tidak bisa menyeletakkan value secara angka, tapi itu kita anggap penting atau kritikal. Nah, ini kita susah. Kritikal Pak, ini hidup matinya perusahaan atau hidup matinya instansi. Kalau dinilai harganya berapa? Wah, susah Pak. Harganya nggak bisa dijual, nggak ada orang yang mau beli, tapi kalau nggak ada itu kita nggak bisa operate. Nah, ini. Yang ini juga ya kayak gitu. Berarti ini tetap harus kita proteksi. Karena ya ini hidup matinya perusahaan. Meskipun kalau dijual terpisah dia has no intrinsic, has no value. Jadi nah kalau kita lihat ini adalah data, ini adalah software, ini adalah hardware. Jadi kita harus melihat dulu itu yang mau kita proteksi itu apa dulu. Nah sayangnya yang mengetahui ini biasanya, yang mengetahui ini tuh biasanya bukan orang IT. Yang mengetahui ini semua value-value-nya ini. Kalau mungkin hardware mungkin tahu lah ya orang IT, ya orang teknis ya. Software somehow. Data kita nggak tahu ya. Itu adalah pemilik aplikasi. Maka kita harus kumpulkan pemilik aplikasi dan kita melakukan proses assessment. Jadi mulainya tuh di sini dulu. Prosesnya adalah namanya assessment.
Kita cari dulu nih hardware, software, data, kita cari dulu. Karena kita ingin melindungi ini, kita mulai dari sini dulu. Kita kumpulkan orang-orangnya yang pemilik aplikasi, kita tanya segala macam. Nah, ini mulainya biasanya kita mulai dari awareness dulu dan training. Pentingnya security itu apa segala macam, melakukan awareness. Karena biasanya pemilik aplikasi itu nggak ngerti ya, nggak ngerti. Kalau di kita mungkin masih ya di perusahaan, bahkan di banking pun pemilik aplikasi itu dia akan mikir, wah saya pengen membuatkan aplikasi pinjaman online gitu kan ya. Dia mikirnya gitu. Dia kan nggak mikir servernya apa, ini apa. Pokoknya saya pengen buat aplikasi ini, saya ingin launching, saya ingin mendapatkan 3 juta customer. Gitu. Nah, kita duduk bersama. Analogi yang mirip juga, ini tuh adalah kayak kita ini ya, yang mengelola security ini kayak tukang parkir. Tukang parkir tugas kita adalah menjaga kendaraan milik orang lain. Bukan milik kita ya, jadi kita menjaga kendaraan milik orang lain. Dititipin kendaraan milik orang lain, tolong jagain ini. Nah, ini orang security kayak gitu, tolong titipin kita, ini ada aplikasi, tolong titipin. Saya punya sistem informasi ini, tolong titipin. Jadi, kita bingung kan ya. Sebentar Pak, ini kita orang tukang parkir katakanlah, tukang parkir dalam satu perusahaan atau instansi itu, misalnya tukang parkirnya 3 dianggap udah banyak. Gitu. Nah, mobil yang diparkir atau kendaraan yang diparkir ada 100. Wah, susah banget nih 3 orang ngawasin 100 ya. Maka dipilah-pilah tuh tempat parkirnya juga gede. Oke, gini-gini aja lah. Kalau kita lihat mobilnya ini mahal, ya deketin pintu masuk supaya bisa kita awasin, bisa kita lihat-lihat. Kalau mobilnya kemungkinan asetnya ini value-nya kecil, taruh aja di pojok lah, mungkin nggak ada orang yang mengambil. Jauh-jauh juga nggak apa-apa, nggak bisa kelihatan sama kita juga nggak apa-apa. Sama ya. Datanglah mobil, angkotnya udah, wah kuno, rombeng sana sini, karatan segala macam. Ya udah parkir ujung sana aja lah. Nah, parkir. Datang mobil Avanza. Oke lah parkir Avanza berapa nih? Oh mungkin Avanza baru nih 170 juta nih kali ya. Taruh di situ supaya kita bisa melihat juga. Datanglah mobil BMW kuno sebentar. Ini tuh berapa BMW-nya? Apakah dia lebih valuable daripada si Avanza yang 160 juta, 170 juta, 200 juta? Dia lebih mahal atau lebih murah? Nah, kita nggak tahu. Kalau mobil yang baru segala macam, oh mungkin pastilah itu di atas itu. Parkirnya dekat kita. Tapi ini mobilnya kuno. Sebentar. Kita nggak tahu harganya itu 39 juta atau 300 juta, nggak tahu. Nah, itulah situasi yang kita hadapi. Nah, jadi kalau kita mengawasi sebuah sistem, maka kita harus tanya dulu, ini dari segi kritikalitas ya, ini sistemnya seperti apa? Gitu ya. Maka kita harus mulai dari sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan, ini dulu pertanyaannya. Belum ada? Kalau udah paham, masih saya boleh terus lagi, kasih jempol lagi. Oke ya. Oke, sip. Nah, assuming ya, assuming. Oh, ini Pak, ini. Jadi tahu ya, bahwa ini susah setengah mati ya. Oke. Assuming kita udah tahu. Oke, Pak, kita udah tahu dan kita sudah mau mulai mengamankan. Nah, kita tahap ini sudah mulai ya. Kita sudah tahu. Ini kita kumpulkan informasi assets kita apa aja, kita assessment, kita lakukan awareness and training, kumpulin user-usernya, pemilik aplikasi, suruh mendefinisikan segala macam. Maka setelah kita tahu itu semua, maka kita desain pengamanannya. Jadi setelah assessment kita desain pengamanannya. Nah, desain pengamanan ini mulai apa? Nah, biasanya tidak mulai dengan teknis, tapi mulai dari policy dan prosedur. Misalnya, kita punya satu sistem yang sistem database apa? Database kehadiran karyawan. Oke. Atau database inilah nilai mahasiswa gitu. Sistem informasi kayak akademik ya kita. SIX gitu. Siapa yang boleh akses? Ini angkanya penting, Pak. Nilai-nilai data ini sangat penting. Maka yang boleh akses adalah ini siapa? Oke, yang boleh akses itu adalah user, Pak. User. Oke, usernya atau siswa ya. Yang kedua yang boleh akses siapa? Dosen. Oke. Ya sudah, yang itu aja gitu. Jadi kalau nanti kita mendesainkan berarti if
user allow, if dosen allow, else deny, gitu kan ya. Jadi itu adalah gitu. Maka ini adalah policy prosedur ya yang kita kembangkan dulu. Nantinya setelah policy ini ada, maka ini nanti kita implementasikan dengan device ya. Baik itu access control lah, baik itu firewall segala macam. Tapi kita mulai dari policies and prosedur dulu ya, jadi dari sini. Gitu ya. Nah, ini seringkali kesalahan itu kita langsung dari assessment tahu gitu langsung kita pasang firewall segala macam. Enggak. Karena kadang-kadang kita susah. Jadi ada waktu itu ada klien juga yang dia punya data center ya. Jadi dia punya jadi ceritanya ini ada LAN ya, LAN kantor gitu ya. Ada komputer gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ada data center DC-nya. Nah, di sini kan sebenarnya ada server-server ya. Nah, ini kalau dibiarkan blong seperti ini, maka ada karyawan nakal atau karyawan komputernya kena virus gitu kan ya, dia bisa ngehajar data center, server-server yang ada di dalam data center. Maka kalau gitu server data center ini harus kita pisahkan dengan firewall. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, rules dari firewalls-nya ini kayak apa? Nah, orang IT atau orang security pasang firewall, dia nggak ngerti rules-nya. Siapa yang boleh akses ke server 1, server 2, ini ya. Siapa yang boleh akses server 1, server 2, aplikasinya ke server 3. Nah, itu siapa yang boleh akses ya? Yang boleh akses itu apakah yang ini boleh akses ke aplikasi ini gitu ya. Karena datanya nggak ada ya. Terus misalnya ini ada lagi nih, ada kantor cabang ya, ini ada extranet misalnya extranet ya. Masuk ke router gitu, masuk lagi ya, baru ke LAN atau apalah gitu ya. Ini boleh akses mana itu? Antara extranet ini boleh, nah lagi-lagi ini adalah kantor cabang boleh akses kantor cabang lagi atau enggak? Nah itu adalah policy ya, policy dari aplikasinya. Nah jadi ini yang harus ada itu dulu. Kalau enggak firewall rules-nya ini nggak bisa dipasang. Nah karena dia nggak tahu, ya dia pasang aja rules-nya gitu. Sesuai dengan pemahaman orang IT ini, orang security-nya. Begitu dipasang, besoknya dia dikomplain. Karena ternyata ada user di sini ya, yang harus akses ke server ini. Pas dia evaluasi awal-awal nggak tahu, karena nggak ada dokumentasinya. Ternyata nih user ini harus bisa akses server ini. Wah, pas ini keblokir. Ini gimana sih? Masang alat pengaman tuh malah membuat kerja kita jadi nggak bisa kerja gitu. Jadi yang disalahin firewall-nya. Karena membuat kita tidak bisa bekerja katanya. Padahal firewall ini dibutuhkan untuk memisahkan antara DC ini, antara server-server ini dengan desktop ini. Karena just in case ini kena virus atau apa, dia nggak nyebar ke server-server. Ya. Nah inilah kenapa pentingnya policy dulu ya, policy dan prosedur, kita sebutnya namanya PNP seringkali ya, dibandingkan yang implementasi. Setelah kita tahu PNP, maka kita bisa beli firewall, IDS. Nah, rules-nya ini kita masukkan ke sana. Seringkali, misalnya firewall itu seringkali disebut namanya policy enforcer. Karena dia memaksa policy kebijakan. Policy enforcer. Gitu. Ya. Nah, setelah ini, maka setelah kita mendesain, pasang device kali ya, mulai device management, implementation, segala macamnya boleh lah. Nah, biasanya ini boleh minta bantuan ke vendor ya. Jadi kalau biasanya kalau kita bilang, untuk policy segala macam ini memang internal ya, meskipun bisa pakai bantuan vendor segala macam, tapi ini sangat kental dengan urusan internal karena yang tahu aplikasinya itu apa, itu adalah si orang internal. Nah, nanti setelah kita tahu, kita pasangkan firewall segala macam, bisa minta bantuan pihak ketiga untuk melakukan manajemen dari servernya, manajemen dari firewall-nya atau manajemen apa boleh-boleh aja. Tapi kan kita udah set ininya. Ya, nanti dengan monitoringnya bisa minta bantuan vendor. Assuming kita sudah bagus nih dari sini udah bagus, diimplementasikan dengan bagus.
ternyata kebobolan juga, terjadi insiden juga. Jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh ya, itu sekarang kan banyak insiden ya. Insiden itu bukan kayak misalnya tadi ya, insiden Tokopedia aja. Kan Tokopedia itu bukan perusahaan yang ngasal ya, kacang-kacangan gitu. Maksudnya bukan perusahaan yang KW dan tidak peduli soal security. Kejadian juga gitu. Jadi artinya oh iya kejadian juga. Nah, insiden ini terjadi maka mulailah kita melakukan ini ke belakang ini adalah masalah insiden response ya. Jadi kita investigasi dulu. Ini insiden bukan ya? Ya kadang-kadang bukan, ternyata oh ini bukan Pak, ini salah passwordnya atau apa, oh dilaporkan sebagai insiden, gitu ya. Padahal bukan. Jika memang benar, oh ini insiden, maka dilakukan forensik ya, dikumpulkan datanya segala macam ya, supaya nanti kalau ini mau dibawa ke pengadilan ya bisa lari ke atas, ini nanti urusan pengadilan, pembuktian gitu. Jadi yang ini tuh ya urusan maintenance kalau terjadi insiden, maka kita bicara tentang insiden response ya, atau insiden handling ya. Gitu. Nah, ini terus berputar sehingga ini kita sebenarnya namanya security life cycle. Ada pertanyaan kali ini? Start, ini kok minum saya habis ya, sebentar saya ambil minum dulu. Pause dulu sebentar. Stop share. Pause dulu sebentar ya. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Oke, nah sekarang kita bicara tentang kenapa sih kok security menjadi lebih populer ya, karena kalau dulu internetnya nggak ada apa-apa ya, jadi internet sendiri mulai dibuka untuk publik tahun 95 lah ya, mulai terjadilah e-commerce. Jadi karena ada duit, maka orang mulai ngelihat, oh ya internet ya, ada keuntungan finansial gitu. Yang kedua karena skalanya besar ya, jadi mulailah komunitasnya ada. Bahkan di Indonesia ini sekarang udah 275 penduduk Indonesia, 200 juta orang Indonesia di internet. Jadi sudah skalanya besar, maka menjadi menarik bukan hanya langsung pada finansial, tetapi juga mulai cerita tentang menggiring opini gitu ya. Jadi aspek yang tidak langsung tapi aspek sosial juga banyak terpengaruh oleh internet gitu. Maka menarik. Yang kedua adalah dari segi teknologi ini kita selalu swing back and forth. Jadi kalau dulu katakanlah ya, kalau kita dulu punya teknologi mainframe itu adalah centralized. Ada satu mainframe, kemudian ada terminal hijau gitu ya. Jadi kalau kita dulu centralized itu mainframe, mana nih? Anotasi saya. Oke. Kalau dulu mainframe tuh ini ada centralized ya, terus kemudian ada node-node-nya gitu kan ya. Jadi ini misalnya mainframe ya, centralized. Misalnya mainframe ya. Mainframe, yang ini terminal ya, terminal. Dulu itu. Jadi enaknya apa? Jadi kita ngurusin di servernya aja. Terus terminal-terminalnya ya kita urusin secukupnya, tapi aplikasi dia hanya di server. Nah, kemudian mulailah muncul desentralisasi. Jadi kalau ini kantor cabang lah ya. Jadi kalau misalnya ada kantor pusat, dia punya kantor cabang. Nah, kantor cabang inilah baru ada node-node-nya di terminal-terminal di kantor cabang ya. Gitu kan ya. Ada agen-agennya, printer lah segala macam ya gitu ada. Gitu ya. Jadi ada ini mulai decentralized. Nah, ini yang susah itu adalah gini. Oke lah ya, kalau kita bicara tentang pusat ya, mungkin pusat ini yang ngurusin banyak, mungkin centralized yang kalau tadi centralized ngurusin pusatnya banyak, kalau sekarang ya harus diurusin bukan hanya pusat aja ya, kita harus ngurusin juga yang di daerah-daerah. Ini harus diurusin, di branches ini harus diurusin. Jadi kalau orang mau ngetek, dia nggak akan ngetek pusat, karena dia bilang, oh di pusat mah udah pasti banyak orang yang dilindungi, diperhatikan, maka dia akan melakukan attack kepada node-node di decentralized ini. Ya, jadi kalau dari centralized menjadi decentralized. Kemudian balik lagi,
centralized lagi dengan adanya web server ya. Jadi centralized lagi, web itu centralized ya. Jadi kalau web, sebentar mana nih Pak color-nya? Ya kalau web, ini kan ada web server ya. Maka yang di klien-klien ini adalah web browser ya kan, web client ya. Client atau browser ya. Jadi kantor cabang ya semuanya di kantor cabang aplikasi-aplikasi itu sebetulnya centralized lagi ya kalau kita lihat ya. Karena si web browser di kantor cabang itu langsung akses ke sini meskipun dia ada ini ya di sini ya. Tapi dia langsung aksesnya langsung ini hanya routernya aja aksesnya ke web server di kantor pusat. Centralized lagi. Nah, sekarang web server mulai berkurang lagi ya. Orang menggunakan bukan itu tapi mobile application ya. Jadi di sini sekarang yang di sebelah sininya bukan web client lagi, tapi mobile apps ya. Di sini adalah mobile apps. Nah, ini kan mulai lagi nih. Beda lagi di sini. Sorry. Di sini mulai mobile apps ya. Nah, jadi dia ini mobile apps-nya artinya apa? Di sini ada aplikasi lagi apps ya. Ini versi 1 misalnya ada orang yang punya aplikasi versi 2, oke yang satu udah kadaluarsa tapi masih dipakai orang. Nah, dia nggak sempat update. Nah, gimana? Jadi kita juga pusing lagi gitu. Jadi ini makan susah. Yang bahkan sekarang bukan mobile app lagi. Kita bicara tentang distributed ledger, blockchain segala macam. Maka bukan hanya sekedar ininya ada mobile apps yang terpisah-terpisah, tetapi dia ini bisa saling berkomunikasi ya dengan yang lain-lain itu bisa berkomunikasi. Ya. Jadi gitu ya. Kalau decentralized ini decentralized masih kayak gini ya, decentralized ya. Kalau distributed itu dia bukan hanya begitu ya, tetapi si ini tuh bisa langsung hubungin ini ya. Boleh-boleh aja gitu. Nah, jadi kan repot karena kita harus banyak diurusin. Nah, repotnya itu bukan masalah servernya segala macam, tetapi biasanya adalah terkait dengan SDM. Jadi kalau kita bilang ngurusin satu server di pusat aja susah. Sekarang harus ngurusin juga bukan hanya di situ, tapi server ya mini atau server di kantor cabang, di branches ya atau di tempat lain. Harus ngurusin mobile apps, harus ngumpulin. Nah ini nggak kalau kita buat decentralized juga harus node-node yang lain. Jadi yang susah itu ngurusin SDM-nya. Nah sekarang servernya lebih banyak yang harus diurusin, SDM-nya lebih banyak. Remote lagi repot lagi diurusin. Kayak BR itu kan kantor cabangnya banyak sekali ya. Bayangin kalau Anda harus ngurusin OS-nya lah, upgrade OS kantor komputer-komputer di setiap kantor cabang atau di setiap desktop dari semua. Nah, itu susah. Jadi itu. Jadi ini masalahnya tuh masalah banyak ya. Kalau centralized gampang. Jadi kalau kita dari segi manajemen centralized itu lebih menarik ya, kan kita ngumpulin pusat aja, ya. Kemudian kita bicara tentang single vendor ke multi vendor. Kalau dulu single vendor, kalau yang namanya server dulu cuma IBM ya. Kalau dulu server apa? IBM apa? IBM mainframe udah dulu server satu aja. Router juga dulu nggak ada ya, macam-macam. Terus pada zamannya adalah Cisco, semuanya udah Cisco, ya udah nggak ada lagi yang lain. Sebelum Cisco ada macam-macam ya. Setelah Cisco ada Juniper. Kalau sekarang banyak pakai orang Mikrotik, kecil-kecilnya Mikrotiknya banyak di mana-mana ya. Atau banyak Pak, kami buat router sendiri Pak berbasis Linux atau berbasis BSD, OpenBSD, NetBSD dan seterusnya. Bahkan servernya pun sudah beda-beda, bukan hanya IBM aja. Sekarang ada Linux ya variasinya, ada yang Red Hat, CentOS, Debian, Ubuntu. Wah, yang Unix ini dulu mungkin nggak banyak itu, tapi masih ada ya. FreeBSD Pak, kami ada Solaris juga, ada AIX, SPUX. Nah, jadi sekarang tadi udah dapat SDM-nya susah, diharapkan SDM-nya tuh menguasai ini semua. Bayangin, saya nggak yakin Anda bisa menguasai ini semua kan ya. Di sini kan juga siapa yang jagoan Unix ya, bisa Linux, bisa FreeBSD atau BSD Group, dan satu lagi Windows Server, Windows ya. Kan susah mengelola, ini perintahnya apa. Di dalam ini admin pun harus bisa menguasai Cisco base router, Linux base router, Mikrotik base router.
konsolnya beda-beda tuh perintah-perintahnya. Nah, sudah banyaknya susah, teknologinya susah. Jadi kita lagi-lagi masalahnya SDM. Jadi ini lagi-lagi SDM. Oke. Terus kita juga pusing dengan adanya ini pemakaian yang lebih melek teknologi ya, dan kemudahan mendapatkan software. Kalau dulu susah. Kalau sekarang anak-anak kan mainnya komputer dulu, komputer aja. Kalau dulu kan ya, gamenya tuh misalnya gini ya, Mayday, Mayday, we are heading straight for that tower, we're going down, Mayday, Mayday, nabrakin, jeger, gitu ya. Kalau sekarang nggak, you're going down, yahoo.com, gitu ya. Nah, anak-anak ini ya, tinggal ngedownload software dari internet, terus tinggal dijajal aja gitu ya. Berarti sistem administrator, sistem admin ya, security ini harus lebih terdepan. Ini dari segi ini ya. Kemudian masalah hukum juga kita juga bingung ya. Cyber quote unquote masih tertinggal, tentu saja lah ya. Biasanya hukum memang tertinggal daripada teknologi. Hukum blockchain gimana? Hukum AI gimana? Bingung kan sekarang gitu ya. Itu satu. Yang kedua, tingkat awareness baik dari penegak hukum sampai ke penggunanya pun masih belum memadai. Sehingga kalau kita lihat masih ada masalah yang kita belum memiliki kemampuan teknis ya. Ditambah lagi pengembangan teknologi cepat, baru ini berubah, tiba-tiba berubah. Baru 3G sekarang udah mau 6G, 5G udah mau diluncurkan di mana-mana. 6G udah diteliti. Baru terhadap itu tiba-tiba ada lagi Bluetooth. Bluetooth-nya ada apa? Belum ini lagi tiba-tiba ada Wi-Fi. Belum apa-apa ada LoRa, ada macam-macam. Terus ada apa? Virtual reality, ada metaverse, ada wah ini jadi pusing. Bagaimana kalau penipuannya terjadinya di metaverse, Pak? Waduh, bingung tuh ya. Ya juga. Dan yang ini juga, nah ini alasan kita technically ya. Jadi meningkatnya kompleksitas dari sistem. Karena program menjadi semakin besar. Kalau dulu program itu cuma kilobytes. Ya. Dulu saya belajar komputer juga memorinya cuma kilobytes, 4 kilobytes gitu ya. Kemudian mulailah meningkat menjadi megabytes. Memori sekarang udah giga ya, berapa gigabytes. Nanti tidak lama lagi akan jadi terabytes memori komputer kita. Kalau hard disk sudah terabytes ya. Sekarang memori komputer belum ya. Tapi bisa dibayangkan nih perjalanannya kan akan selalu gitu ya, membesar. Pola bisnis juga berubah. Kalau dulu satu house tuh lurus ya. Kalau sekarang ada in-house development, outsource segala macamnya. Sehingga menjadi ribet. Nah, ini contoh peningkatan kompleksitas ya. Kalau kita bicara tentang coding, ya, artifak yang kelihatan itu adalah lines of code ya. Ini kalau kita lihat jumlah Windows ya, Windows 3.1 itu tahun 90 cuma ada 3 juta. NT naik 4 juta, naik 15 juta, 16 juta, 18 juta, 20 juta. Linux ini 55 juta. Ini tahun 2000 loh. Sekarang bayangin kita 2022. Nah, saya nggak tahu sekarang berapa juta. Jadi semakin banyak jumlah baris, semakin meningkat potensi lubang keamanan. Makin banyak insiden. Dan karena ini ya, kalau programmer dulu dibayarnya berdasarkan apa? Nah, kalau dulu nih dibayarkan berdasarkan jumlah baris kode ya. Oh, saya barisnya berapa? Ngetiknya udah berapa banyak. Kalau sekarang mungkin ini nggak relevan lagi. Tapi itu yang paling kelihatan itu dari artifaknya itu adalah code ya. Berapa baris kodenya, berapa ininya. Wah, saya ngerjainnya. Misalnya gini, ada seseorang dia coding 10 baris selesai. Ada satu lagi coding 3.000 baris. Nah, fungsinya sama. Nah, kan Anda bingung mau bayarnya. Sebentar. Kalau kita lihat kan yang 3.000 baris sama 10 baris, 10 baris kan lebih bagus kan ya, karena 10 baris selesai. Ini 3.000 baris ngapain aja gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat, wah dia 3.000 baris kerjanya, misalnya dia ngerjainnya seminggu, yang 10 baris tadi ngerjainnya 1 jam. Mosok dibayar sama-sama dibayar 2 juta gitu. Harusnya sih iya gitu kan ya. Kan dia ngerjainnya cepat, ini 2 juta, tapi 10 baris masa 2 juta ya. Oh dia ngerjainnya 3 minggu, 2 juta, masuk akal lah ya 2 juta, 3.000 baris tuh. Padahal fungsinya sama. Nah, jadi untuk melakukan ya nggak tahu ya refactoring atau membuat kode yang bagus,
ini tidak ada insentif ya. Untuk kode baru yang singkat tidak ada insentif. Yang penting selesai, mau kecil banyak, yang penting dibayar berdasarkan waktu, bukan berdasarkan lines of code. Jadi bingung nih, bingung. Dan kita akan menghadapi ini sehingga makin kompleks. Nah, kita ini tantangan dari security itu adalah ini. Jadi software security itu kita melihatnya, wah ini akan tantangannya bukan makin kecil, ini tantangannya kita akan makin naik. Jadi kalau kita lihat dari segi ininya, itu akan naik. Sebelum nanti mungkin suatu saat tapering off mungkin ya, kita nggak tahu, tapi sekarang kita tuh masih dalam kondisi eksponensial. Nah, jadi kalau ini recap-nya aja dulu, ini kan kita melakukan apa ya, evaluasi awal ya, refreshing tentang security. Keamanan akan tetap ada, akan ada pola-pola baru ya. Security ini tadi kita anggap ini sebagai sebuah proses berturut-turut ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai nanti minggu depan kita melaju ke topik yang lebih spesifik tentang software-nya. Ini tentang yang tadi itu hanya intro, refreshing dulu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nanti kita nanti materi ini akan saya share ya, grup nanti dan juga saya akan upload.